Sekarang Hasyim Asy'ari, dedengkot pendiri NU salah satu ya. Ini sudah kadaluarsa. Sudahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'udah wa man nasara wa walah. Sahabat dimanapun berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, kemudahan di dalam setiap urusan kita, dan diberi keistiqomahan di dalam beribadah dan beramal soleh. Sholawat beserta salam semoga senantiasa kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Harapan kita semua diakui menjadi umat Kanjeng Nabi dan mendapatkan syafaatnya fi dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sahabat, ini akan saya sertakan beberapa video di mana klan Ba'alawi ini berusaha untuk mendistorsi, mengaburkan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Ada sebagian yang mempunyai peran untuk menafikan peran serta Kiai Hasyim Asy'ari. Di sisi lain, ada juga dari mereka yang berperan untuk mengkaburkan bahwasanya berdirinya NU itu atas saran 5 habaib. Dua-duanya ini sama-sama masih muda dan dari klan Asgab, yang satu dari klan bin Sumaid. Nanti juga akan saya sertakan bagaimana seorang jenderal itu mengakui peran serta ketika tanggal 10 November Kiai Hasyim Asy'ari dimintai fatwa oleh Insinyur Soekarno untuk menghadapi penjajah. Bahkan dengan fatwanya menggerakkan semua masyarakat Nusantara ini tanpa terkecuali. Apakah itu muslim atau non-muslim, masing-masing bahu-membahu. Yang dikenal dengan resolusi jihad. Panglimanya adalah Kiai Abbas Buntet. Ini adalah peran serta Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi terbesar di dunia dan mempunyai peran berfatwa resolusi jihad, menggerakkan semua pemuda-pemudi warga Nusantara, khususnya Surabaya dan sekitarnya. Ini saya sertakan video di mana Faisal Asgab ini menghina, melecehkan Kiai Hasyim Asy'ari beberapa waktu yang lalu, atau beberapa tahun yang lalu. Ini saya sertakan, mari kita dengarkan bersama-sama. Dedengkot dan loyalis-loyalis yang mengatasnamakan, yang bertopengkan NU, tapi dalam kenyataannya sangat-sangat bodoh, yang membuat kalian tersinggung. Sangat bodoh kalian. Hancurkan penipu-penipu seperti kalian. Kecil. Norak kalian, bobrok kalian. NU tidak dibentuk oleh Hasyim Asy'ari yang nol besar. Saya tantang kalian. Mau bunuh saya? Masya Allah. Mau merampas jiwa saya? Bodoh kalian. Hasyim Asy'ari adalah sejarahnya sejarah Kopinho, sejarah penuh kebohongan. Kalian ini juga pernyataan Faisal Asgab, gambaran bahwa penghina dari Ba'alawi. Sosial Nahdlatul Ulama ini adalah bakul sampah, Ini bakul sampah yang akan terus lahir. Ajaran Hasyim Asy'ari, dedengkot pendiri NU salah satu ya. Ini sudah kadaluarsa. Sudahlah. Hasyim Asy'ari kadaluarsa, expired. Banyak orang-orang NU yang menjadi error yang mengklaim bahwa Hasyim Asy'ari itu adalah wali Allah. Nggak ada kesepakatan ulama seluruh Indonesia dia wali Allah. Jadi silakan saja menghabiskan Kiai Hasyim Asy'ari pendiri NU. Pikiran-pikiran Hasyim Asy'ari. Siapa yang berani menghina beliau kecuali dari Ba'alawi? Faisal Asgab penghina Kiai Hasyim Asy'ari dari klan Ba'alawi. Lalu ini akan saya sertakan juga video di mana Bahar bin Smith itu berupaya untuk mendistorsi, mengaburkan sejarah bagaimana berdirinya NU. Dikatakan atas saran 5 habaib. Ini dilakukan oleh klan Ba'alawi ini untuk mengaburkan sejarah.
Dan nanti pada akhirnya Lutfi bin Yahya juga mengatakan bahwasannya NU itu terlahir karena perintah Ahmad bin Toha Al-Hasim. Ini saya sertakan video bagaimana Bahar bin Smith ini menyatakan pernyataannya di dalam sebuah persidangan. Nanti kita dengarkan bareng-bareng. Berdirinya NU itu atas restu 5 habaib. Pertama Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sange, karena beliau gurunya Kasih Mas Ali dan gurunya Kiai Khalil Bangkalan. 2. Berdirinya NU atas restu Habib Abu Bakar bin Husain Asgaf Bangil. 3. Habib Husain Al-Haddad Jombang. 4. Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf Gresik yang Anda bilang tadi. 5. Habib Ahmad bin Abdullah Asgaf. Pernyataan ini tidak ada referensinya. Ini ada pertemuan antara NU dan Tobito Alawiyah di tahun 1947, sudah lama setelah berdirinya NU 1926. Bahkan Tobito Alawiyah itu didirikan oleh Belanda untuk menjadi tandingan NU, yaitu di tahun 1928. Didirikanlah Tobito Alawiyah untuk menjadi tandingan NU. Yang mendirikan ya kolonial, yaitu penjajah Belanda. Gunanya apa? Melemahkan NU. Karena nggak ingin ada organisasi besar di Indonesia. Ini upaya-upaya yang dilakukan oleh Klan Pahlawi untuk mendistorsi. Mereka itu dengan seenak udalnya mengklaim lagu kebangsaan, bendera merah putih. Bahkan pahlawan-pahlawan itu dari klan mereka itu banyak mengalirkan darahnya demi kemerdekaan. Begitu juga ketokohan-ketokohan dari pahlawan itu diklaim dari klan mereka. Pangeran Diponegoro katanya Asgaf. Lalu Imam Bonjol dan juga Simodiningrat. Ini upaya-upaya mereka yang sebenarnya mereka itu adalah pengkhianat. Tidak ada satupun yang menjadi pahlawan, ikut memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi yang menjadi pengkhianat banyak. Di zamannya Pangeran Diponegoro, beliau adalah seorang santri, di mana dikhianati oleh salah satu pasukannya karena iming-iming hadiah mendapatkan 1000 golden, yaitu Ibrahim Ba'bud membujuk Pangeran Diponegoro untuk bernegosiasi dengan Kapten de Kock. Begitu juga Utsman bin Yahya sebagai mufti Ratu Elmina, setelah berdiskusi dengan Snogogler, keluar memfatwakan bugot bagi kiai-kiai dan santri-santri yang melakukan perlawanan untuk kemerdekaan. Lah begini kok, sekarang disanjung-sanjung, diikuti oleh para mukibinnya. Mereka itu antek-antek Belanda yang ditinggal di Nusantara. Dulu mau dipulangkan oleh Insinyur Soekarno. Tapi ya, oleh Mbah Wabaskullah, ya minimal masih punya manfaat untuk ngajar ngaji di sekolah-sekolah kecil. Tapi kenyataannya nggak ada sama sekali yang ikut ngajar di sekolah-sekolah kecil di kampung-kampung, nggak ada. Maunya ke jamaah majelis yang sudah besar, dawit lagi di situ. Ini upaya-upaya mereka untuk mendistorsi. Di sisi lain, nanti mereka juga akan mengklaim bosnya yang menyebarkan Islam di Nusantara ini sebelum Wali Songo sudah ada dari klan mereka, sehingga mereka membuat makam-makam palsu dengan komplotan Lutfi bin Yahya, yaitu Petanisia. Komplotan restorasi makam palsu. Dibuat tahunnya lebih tua dari makam-makam Wali Songo, yaitu di tahun 1200. Seolah-olah memang benar. Lah ini 10, 20, 50 tahun depan jika kita diam saja, maka anak cucu kita akan membenarkan sesuatu yang dibungkus oleh kebatilan. Dianggap sebuah kebenaran. Kebenaran tanpa ada bukti, tanpa ada dasar, itu akan menjadi kebenaran yang tidak ada maknanya. Kebenaran yang seperti itu, sesuci apapun rentan untuk disalahgunakan. Kita dengarkan dulu bagaimana seorang jenderal itu memberikan statementnya dan menerangkan bagaimana Jenderal Malabi itu terbunuh, dan juga bagaimana bendera merah putih akhirnya berkibar, yang merobek birunya dari bendera Belanda yang ada warna birunya dirobek oleh salah satu santri. Mari kita dengarkan
pernyataan beliau. TNI umurnya belum 1 bulan, ya kan? Tiba-tiba dapat informasi, saya ulangi bukan TNI waktu itu kan, bukan sekarang TNI ya. Dapat informasi bahwa sekutu akan mendarat di Surabaya. Lah bayi kan, 1 bulan ini masih bayi lah. Bingung, Pak Dirman lapor kepada Bung Karno dan untuk minta kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari di sini untuk solusinya apa. Dan Kiai Hasyim Asy'ari tidak langsung menjawab, sholat istiqoroh dulu ya. Sholat istiqoroh, kemudian ditentukanlah fatwa jihad. Nah kemudian seharusnya serangannya itu pada tanggal 9 November. Tapi Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan kita tunda dulu menunggu singa Jawa Barat. Yang dikatakan singa Jawa Barat itu adalah Kiai Abbas Cicit Mbah Mukaim dari Buntet Cirebon. Jadi bukan hanya dari sini saja, itu gabungan semuanya. Semua alumni dari sini yang kurang lebih 20 ribuan Pak ya, yang sudah nyebar itu datang lagi ke sini semuanya untuk bersama-sama melakukan perlawanan. Dan perlawanan yang heroik tersebut itu yang memimpin, beliau yang punya ide dan memimpin didelegasikan kepada Kiai Abbas dengan doa-doanya. Itulah yang dikatakan bahwa bangsa ini nggak takut mati. Kalau dihitung ada sekitar 60 ribu ya, 60 ribu korban. Bahkan di sini saya ingatkan sebagai Panglima TNI, yang takut mati itu Alawi itu ya, Jenderal Alawi itu bukan TNI. Kalau santri itu yang bunuh. di Bumi Nusantara ini yang untuk memperjuangkan Ibu Pertiwi, itu bukan TNI, santri juga. Bangsanya itu tidak akan takut mati. Ini adalah sindiran yang keras yang ditujukan kepada Alawi oleh sang jenderal. Kita tahu, kita diajari oleh kiai-kiai kita kecintaan ke tanah air. Bagaimana Rasulullah ketika diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan Al-Quran. Karena di Mekah diteror, diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an la taduka ila ma'adin wa qurbi a'lamu biman jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Ketika Kanjeng Nabi berjalan dari Mekah ke Madinah yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi itu al-watonu, al-watonu, al-watonu. Karena kecintaan Kanjeng Nabi kepada tanah kelahirannya. Ini yang dijadikan dasar oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari berfatwa demi Ibu Pertiwi, resolusi jihad hubbul waton minal iman. Maka nggak ada rasa takut. Nggak ada satupun Alawi itu yang ikut berjuang memerdekakan Nusantara ini. Mereka takut mati, kata jenderal. Sehingga masyarakat Nusantara ini berkumpul, muslim maupun non-muslim, untuk mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan. Yang membunuh Jenderal Malabi adalah santri, yang merobek bendera Belanda adalah santri dan mengibarkan bendera Sang Saka merah putih. Gak ada Alawinya. Ketika itu yang ditanamkan oleh kiai-kiai yang berkumpul, yang diundang oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, hanya ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu wa'tasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana wa in kuntum 'ala safa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Agar kamu mendapatkan petunjuk, ya tetap berpeganglah kepada talinya Allah. Jangan tercerai-berai dan ingatlah akan nikmat Allah. Jika kamu mulai ada permusuhan, Allah akan melunakkan hatimu. Ketika kamu akan ada permusuhan, bagi yang bainahum fasbahtum bi ni'mati ikhwanan. Dan kamu akan menemukan diri kamu di dalam nikmatnya Allah ketika menjalin persaudaraan. Wa in kuntum ala safa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Dan ingatlah ketika kamu mulai mendekati suatu kemaksiatan, akan terjerumus kepada jurang neraka, maka akan diambil oleh Allah. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Seperti itulah Allah memberikan tanda-tanda kepada kalian agar supaya kalian mendapatkan petunjuk. Kalau la'allakum taroji, harapan. Jika yang mengucapkan kita yaitu
bisa terjadi dan tidak bisa terjadi. Doa. Tapi kalau yang dawuh Allah, yang berfirman Allah, la'alakum, itu pasti. Karena innallaha la yukhliful mi'ad. Ini yang ditanamkan kepada santri-santri. Sehingga resolusi jihad. Berkumpullah putra-putra terbaik untuk melawan penjajah. Balawi di mana tempatnya? Sampean jawab sendiri. Semoga bermanfaat. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.